Yerusalem, kota suci tiga agama. Pada tahun 1099, kota ini jatuh ke tangan tentara salib. Saat itu, puluhan ribu Muslim, Yahudi, bahkan Kristen Timur, dibantai tanpa ampun. Namun, hampir 90 tahun kemudian, seorang pemimpin Muslim bangkit. Namanya akan dikenang bukan hanya oleh kaum Muslimin, tapi juga oleh musuh-musuhnya di Eropa. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lahir di Tikrit, Irak, tahun 1137. Ia tumbuh bukan sebagai anak yang garang, melainkan lemah lembut. Namun, di bawah asuhan para ulama dan pemimpin besar Nuruddin Zangi, ia ditempa dengan ilmu agama, strategi perang, dan kecintaan pada Islam. Siapa sangka, pemuda sederhana ini kelak akan menjadi penakluk paling agung di zamannya. Saat dewasa, Salahuddin memimpin pasukan di Mesir. Dari sana, ia mempersatukan dunia Islam yang tercerai-berai. Tidak mudah. Negeri-negeri Muslim saat itu lemah karena perebutan kekuasaan. Tapi Salahuddin menyatukan hati umat dengan satu tujuan, yaitu merebut kembali Yerusalem. Doa, kecerdikan, dan kepemimpinan membuat namanya ditakuti di medan perang. Pada Juli 1187, di sebuah tempat bernama Hattin, pasukan salib berjumlah puluhan ribu berhadapan dengan tentara Salahuddin. Dengan strategi cerdas, Salahuddin mengepung musuh, memutus suplai air, dan memukul mereka di panas terik. Pasukan salib pun hancur. Raja Gai delusinya tertawan. Salib suci, simbol kejayaan mereka, jatuh ke tangan Muslimin. Kemenangan ini membuka jalan menuju Yerusalem. Pada 2 Oktober 1187, Yerusalem akhirnya menyerah. Penduduk Kristen ketakutan, mengingat bagaimana tentara salib dulu membantai ribuan Muslim. Tapi, Salahuddin tidak menumpahkan darah. Ia memberi jaminan keselamatan. Orang kaya menebus diri mereka, sementara orang miskin dibebaskan tanpa bayaran. Gereja-gereja dihormati, umat Kristen tetap boleh beribadah, dan peziarah masih diperbolehkan datang. Yerusalem kembali damai, bukan dengan pembantaian, melainkan dengan ampunan. Tak hanya umat Islam yang mencintainya. Musuhnya pun menghormati Salahuddin. Dalam Perang Salib Ketiga, Raja Richard Lionheart dari Inggris menjadi lawannya. Saat Raja Richard sakit, Salahuddin justru mengirim tabib, buah, dan es untuk merawatnya. Sikap ini membuat Eropa kagum. Bahkan, musuh menyebutnya The Noble Enemy, atau musuh yang mulia. Tahun 1193, Salahuddin wafat di Damaskus. Meski seorang sultan besar yang menguasai negeri luas, ia meninggal tanpa harta. Hanya tersisa 1 dinar emas dan 47 dirham perak, bahkan tidak cukup untuk biaya pemakamannya. Ia pergi dengan nama harum dan hati yang bersih. Salahuddin Al-Ayyubi. Pemimpin yang menaklukkan kota suci bukan dengan kebencian, tetapi dengan kasih sayang. Namanya abadi, bukan hanya di sejarah Islam, tetapi di hati semua orang yang mencintai keadilan dan ksatria sejati.